Selamat malam guys. Halo. Kali ini gue bakal buat salah satu konten terbaru dari gue, yaitu voucher interview. Di sini gue bakal menginterview para influencer dan orang-orang yang ada di balik brand-brand lokal. Oke. Jadi ntar kita tunggu salah satu influencer yang mantap banget bakal hadir di live kita, dan teman-teman yang mau nanya jawab juga bisa. Oke. Halo, selamat malam. Jadi kita mulainya gimana nih? Nah, langsung aja kita mulai karena mau ngumumin giveaway. Ini ada yang mau nanya nggak nih teman-teman di sini? Giveaway. Ini bukan giveaway. Ini interview. Para nanya giveaway. Kalau lihat catch sekali, mintanya giveaway. Ya udah langsung lanjut coy, gimana? Oke, gue mau nanya nih. Menurut lu dengan adanya kayak denda gitu-gitu, kayak gimana sih menurut lu? Emang harusnya kayak gitu atau dibiarin aja tuh? Kayak denda kalau fake lah, apalah segala macam, dimain-mainin harga sama toko-toko kan banyak saat ini kayak gitu mainnya fake. Denda Gini ya, gitu. kalau style Dokter Tirta ya, dia itu ada benernya. Sebenarnya menurut dia ya, lu cekin barangnya, orang nggak mau punya extra effort ya, kayak denda-denda kayak kemarin yang pernah diungkit di PAI kan rame banget kan. Sebenarnya ya denda-denda kayak gitu ya, itu sebenarnya kalau tergantung orang ya. Kalau tokonya itu toko yang kredibel banget, oke, toko yang terpercaya banget dan orangnya jujur banget, itu denda itu nggak masalah menurut gua. Soalnya itu bikin kapok, bikin efek jerah penipu. Soalnya sekarang itu banyak banget penipu. Dia ngirim dia ngirim, jadi kita ngirimin foto nih, kita dikirimin foto nih, ini barang itu foto barang asli, cuman pas dikirim nyampe ternyata barang palsu. Nah itu dia yang bikin sebenarnya ya, kalau lu nggak ada denda itu nggak bikin efek jerah. Cuman Dokter Tirta itu benar ya, Tirta itu dia benar, dia memang anti denda. Cuman ya di mana menurut gua ya, kalau toko itu run by kayak dipegang sama seorang yang nggak dewasa, dia bakal ngambil denda itu dan disengajain dendanya. Banyak banget toko konsignment hari ini. Gue mau nanya kayak gitu. Ditarik panjang sama mereka kayak dia udah lihat di foto, dia tahu ini barang fake, lu udah legit cek, tapi lu sengaja sita, kayak lu etik lu itu di mana maksud gua? Apakah memang lu susah banget sampai lu cari duit sampai kayak gini ya? Dulu itu ada toko yang sampai denda orang tuh 40 jutaan, padahal dia udah tahu. Dia tahu kalau itu barang itu fake, didenda sampai 40 jutaan, disita barangnya. Wah gila sih. Berarti lu setuju dong saat ini toko-toko konser pada mainnya cari duitnya dari sana semua dong? Ya gue tahu banyak yang kayak gitu mainnya. Jadi ya kayak gue tahu banyak banget orang itu mainnya kayak gitu. Cuman ya mereka kalau mau kayak gitu ya urusan mereka kan, bisnis mereka yang mati kan. Bener. Tapi sayang juga ya didenda gitu, kasihan banget orang-orangnya. Kayak sepatunya dibakar, kayak gitu sih. Gila sepatu, sih. Sebenarnya ya menurut gue ya, kalau bakar sepatu, bakar baju itu goblok sih. Lu tinggal sumbangin ke jalanan lo. Gue pernah ketipu banyak, terus gue sumbangin. Bener. Ya, harusnya kayak gitu. Abang pecel aja lu kasih sepatu Jordan 4 ya, walaupun fake, dia juga senang. Dia bilang makasih. Ya kan, itu maksud gue. Daripada lu buang-buang, kasihan, barangnya lu bakar. Maksud gue gitu. Banyak banget nih pelajaran. Terus nih, gimana nentuin promosi kita on point atau sesuai dengan toko online kita? Lu, Joy, lu kan tadi buka Q&A kan ya? Iya. Nah, di bawah itu, yang di bawah komen itu ada kotak question, lu bisa buka. Oke. Nah, itu bisa lanjut di sana nanti. Jadi ini gimana supaya promosi toko kita ini on point ya. Jadi gini, setiap toko itu banyak, consignment store itu banyak, itu ratusan lebih, bisa 1000 malah kayak di Indo ya, kayak consignment online ya. Itu tapi banyak yang gede dan banyak yang kecil ya. Oke. Jadi ya maksud gua, toko lu itu perlu punya gimana? Perlu punya kayak ciri khas sendiri, terus punya specialty.
Dan kalau lu nggak punya specialty ya toko lu bakal di situ-situ aja maksud gua. Oke sih, intinya spesial. Waduh, emang susah berarti ya, nggak segampang yang kita kira buka toko konsen kayak bocah-bocah, buat toko konsen mau GA gitu segala macam. Ya kayak toko-toko kita kan semua shock drop sekarang mainnya gitu, kayak ada yang main grup, main ini itu kayak gimana ya kita bilangnya, kalau nggak menang follower ya paling lo harus menang unik gitu. Iya sih. Maksud gua. Tapi kan zaman sekarang kan kejar-kejaran followers banget nih, kayak gue liat toko baru followersnya udah 80.000 60.000 aja. Kayak sebenarnya Ya, gue ngasih tips ya, kalau lu lihat orang banyak jual Jordan, kalau lu terjun jualan Jordan ya lu ujungnya main harga. Tapi kalau lu coba misalnya ada yang suka Jordan, ada yang suka Yeezy kan. Jadi misalnya di Jordan tuh lagi rame banget, kalau lu jualan Yeezy di samping dan laku, lu bakal laku terus. Soalnya tuh gak ada persaingan market maksud gua. Oh. Nih, ada tanya lagi nih, Kat. Nah, nggak tahu sih gua. Coba aja nih, Kat. Marketplace itu apa dan cara mengetahuinya gimana? Market price itu harga pasaran. Jadi cara mengetahuinya ya market research itu caranya. Misalnya lu buka StockX itu namanya market research. Jadi mungkin mereka lebih pilih aplikasi apa atau apa gitu yang bisa mengetahui harga-harganya kayak gitu kali ya. Iya betul. Jadi ya itu namanya market research maksud gua. Itu ya lu bisa lihat aplikasi ini jualnya berapa. Jadi misalnya aplikasi ini jualnya Jordan 7 juta, oke. Jadi beberapa toko lain itu jualnya di 6 jutaan, ya udah 6 tambah 7 dibagi 2 ya jadi market price 6,5 gitu maksud gua. Oke, itu teman-teman yang tadi yang masih bingung. Nah, jadi kalau lu ketemu barang, misalnya tadi kan gua bilang kan 6 tambah 7 dibagi 2 kan 13 bagi 2 kan 6,5. Jadi kalau lu ketemu harga di bawah 6,5 itu steal. Itu lumayan steal, itu murah, lu ngerti kan maksud gua. Tapi kalau lu ketemu harga di atas 6,5 ya itu lumayan mahal. Dan lu udah bisa takar sendiri, mahalnya mahal banget di 7 juta atau mahalnya mahal kayak fair gitu maksud gua. Mahalnya oke lah, nggak gitu mahal, mungkin 6,8, 6,6. Ya kan? Oke. Ini lanjut Kat, sebelum waktu dari Instagram kan tahu sendiri. Sejam kan? Nah, Belum. iya. Oh, belum ya. Oke. Ini pernah ngalamin turning point nggak sih? Turning point ya pasti pernah lah. Dan itu semuanya di video Jakarta Uncensored sih. Tapi bukan cuman itu sih. Sebenarnya itu lebih banyak dari itu, dan itu kalau gue bilang juga banyak contoh buruknya. Kayak banyak yang nggak bisa gue bilang sih sebenarnya. Itu cuman ya gue memang gimana ya, gue memang pernah broken sih maksud gue, cuman ya di situ itu ngebentuk karakter. Nah, gimana lu cara bangkitnya dari situ, kan pasti lu drop banget kan, Kit? Terus cara bangkitnya, cara semangat deketin diri lu sendiri tuh kayak gimana, Kit? Kayak gimana ya sebenarnya ya, kalau trik gue ya sebelum tidur itu jangan banyak mikir. Bisa, soalnya gue kadang-kadang kalau tidur pasti banyak banget bikin kalau udah kayak gitu. Iya, tapi Ya, wah, lu usahain lu tidur jangan bawa masa lalu. Lu tidur jangan bawa masa lalu buat tidur. Lu bangun baru urusin masa lalu. Itu lama-lama lu bakal lu jangan clouded by one problem. Lu jangan clouded di satu permasalahan doang. Pikiran lu tuh harus terbuka. Kayak over the problem. Lu nggak boleh stuck di satu problem doang maksud gua. Oke, wah, mantap. Belajar juga gue nih. Gimana caranya biar lu gagal. Kalau misalnya lu kena tipu, lu kayak gimana dengan masalah-masalah. Ya, gitu maksud gua. Kayak misalnya ya, lu bilang lu mikirin duit terus nih. Lu mau tidur, lu nggak punya duit. Terus lu bakal mikir pas lu tidur, lu bakal ngabisin waktu 3 jam. Minimal itu. Lu nggak bisa tidur sampai pagi gak mikirin kan. Lu bisa ngabisin 5 jam. 4 atau 5 jam buat gituan kan. Ya, jadi buang waktu, buang kesehatan juga sih. Lu bakal buang-buang waktu di sana maksud gua. Lu bakal buang-buang waktu. Kayak mending lu tidur lah. Soalnya kayak manusia itu gini ya, there's 1,000 ways of thinking. Lu punya 1,000 cara buat mikir. Jadi kayak manusia itu mindsetnya itu harus pasti. Soalnya kalau lu
lu misalnya lu bilang ya, gue mau mandiin anjing gue dah, lu mikirin gitu ya Joy. Cuman lu punya lu banyak pikiran, 1000 pikiran, lu mau mandiin di mana, di salon anjing, lu mau mandiin sendiri ya kan, mau mandiin di pinggir jalan, mau di dalam rumah, banyak caranya. Tapi kalau lu nggak ngambil salah satu, lu nggak bakal nyampe ke sana menurut gua. Oke, berarti lu kalau mikir kayak gitu ya bikin capek diri sendiri kan. Iya. Gua soalnya kadang-kadang kayak gitu, kayak dimarahin sama customer, barangnya kayak gini-gini. Aduh, berat banget untuk kayak gitu kan. Takutnya nama gua rusak, nama toko gua segala macam. Ya, maksud gua ya begitu. Jadi dari lu kalau misalnya ada masalah ya gimana ya? Kita ngomong soal apakah partner bisnis lu itu punya jati diri atau enggak gitu. Okay. Kalau lu berurut kayak kadang ya ada dua jenis anak muda ya, kayak kita panggil kayak istilahnya kalau di dunia konsumen atau dunia online kita manggilnya itu bocil ya. Bocil ya. Semuanya juga pernah jadi bocil. Gue juga dulu bocil ya kan. Iya. Ya bukan maksud gue ya, bukan ngebedain orang gini gitu. Cuman gue juga dulu bocil. Semua orang juga dulu bocil kan. Jadi kayak tapi kita beda jalannya Joy. Kita mau cari reputasi. Kita bukan di situ mau nipu banyak duit terus kabur, terus besoknya jadi orang lain gitu. Oke. Mantap. Padahal saat ini juga kan lu sendiri tahu lah, kalau lu buka-buka kayak PP kayak gitu kan lu pasti alami sama namanya bocil-bocil gitu yang rese-rese. Itu gimana menurut lu, pandangan lu? Lu hadapin kayak gimana sih? Kan yang ngurus itu kan manajer gua yang namanya Lisa. Iya. Jadi gua selalu bilangin, Mbak Lisa, kalau ada bocah yang gak sopan, gua bilang gini ya, bocah kayak anak-anak muda hari ini itu semuanya sukses. Semuanya itu punya mindset untuk mau jadi sukses. Semuanya itu terinspirasi dari orang-orang yang sebelumnya main. Cuman satu hal yang perlu mereka pelajari itu integritas. Nah itu dia, zaman sekarang anak-anak zaman sekarang integritas. Dan belajar, belajar untuk sopan ke orang, apalagi kesombongan ya. Istilahnya lu datang untuk ketemu orang, lu mau belajar, lu sombong, gak bakal diajarin apa-apa gitu maksud gue. Ya gue juga alami lah kayak gitu-gitu juga sih sama bocil-bocil. Yang gue tahu umurnya sekian, terus kau nggak tahu sopan santun segala macam ya. Ya jadi gue bilangin ke si Kak Lisa, gue bilang kan lu gak usah urusin kalau ada yang gak sopan. Kita di sini bukan mau duitnya, gue bilang gitu. Ya betul. Nah, nggak ada yang ngejar omset lah di hal kayak gitu ya, kecuali ya dia punya masalah, kecuali ya mungkin sesuatu lah gitu, maksud gua ada kayak ada intention lainnya gitu maksud gua kan, mungkin dia influencer yang pura-pura gitu maksud gua kan, banyak kan. Itu maksudnya gimana tuh, pura-pura kayak gimana tuh? Kayak pura-pura lah, kayak mungkin fake follower lah, nggak poten lah, gitu-gitulah maksud gua kan. Jadi yang mau kita exposure gitu-gitu, cari duitnya dari sini-situ. Makanya gua bilang itu semua tentang konten. Kalau lu nggak punya konten ya itu nggak guna. Benar-benar harus, iya benar juga, orang pasti bakal lari sih kalau lu nggak konten kan. Maksud gua gitu. Dan juga ya maksud gua ya, ini sekarang ini peraturannya semua consignment store ya. Semuanya ini suka tanggung sih menurut gua. Mereka itu suka keiming-iming yang murah-murah gitu-gitu kan maksud gua kan. Tapi belum tentu ngefek gitu maksud gua. Kayak ramenya, kayak setiap gua mau ngasih orang ya, gua lihat dulu, apakah harga gua ini pantas ya. Sebelum gua mau update harga, apakah harga gua ini pantas, apakah begini, apakah begitu ya kan maksud gua kan. Bukan asal tembak maksud gua. Oke. Mantap, masukan buat gue juga yang pemain baru kayak gini kan, kayak gimana caranya gitu. Nah, mikir ya. Lanjut nih, gimana tanggapan abang-abang sekalian tentang KW sekarang yang udah mirip banget sama originalnya? Gimana bang? Lu tahu kenapa hal kayak gitu bisa terjadi nggak? Itu soalnya orang-orang selalu kayak orang Indo, gua tahu orang Indo itu negara paling besar nomor 3 ya. Iya kan? Dunia kan? Satu, kalau nggak salah India,
2 Cina ya, 3 Indo ya, kalau nggak salah 3 atau 4 ya. Jadi kalau lu lihat Cina, di negara Cina itu banyak KW-nya, Indo pasti banyak KW-nya. Kayak ngerti kan? Apalagi di Indo gitu, hampir-hampir mirip. Kayak industrinya itu besar dan murah gitu kan. Jadi orang banyak yang milih pakai baju KW gitu. Oke, benar. Jadi Lu menurut gua ya, Iya. orang yang pakai baju fake itu ngedukung pabrik-pabrik ginian buat berkembang. Oke. Nah, jadi ya mulai sekarang yang penting jangan pakai baju fake. Gua lebih mending lu pakai baju biasa tapi real gitu. Mending lokal dibandingkan fake lah ya. Ya, kayak ada yang pernah bilang ke gua dulu banget, Bang, gua keluar gua kan gua pernah bikin poll nih, lu lebih milih baju barang fake atau barang real. Jadi dia bilang, Bang, gua pasti sebutkan alasan kan. Bang, gua pasti lebih milih barang fake soalnya gua nggak mampu buat beli barang real. Terus real kan gua takut dikucilkan temen gitu-gitu. Gua bilangin lu ya. Gua bilangin lu nih, ini satu hal yang paling salah ya. Lu ngabisin masa muda lu mikirin apa yang orang mikirin tentang lu ya. Selagi lu berbuat baik, itu waste of time. Kayak maksud gua, lu ngapain mikirin? Yang penting apa yang lu lakuin itu bener, nggak nipu orang, oke? Lu nggak nyakitin hati orang ya. Jadi kayak lu nggak nyakitin hati orang sama sekali ya, itu udah oke. Dan kalau temen-temen lu itu jauhin lo karena baju lu kurang mahal, cabut aja lah. Lu ngapain temenan sama orang kayak gitu? Betul. Mantap. Lu ngerti kan maksud Iya. duit Masa bodoh duit lagi. bukan duit mereka ya, duit bukan duit mereka, oke? Lu bilang lu muda, dan waktu itu anak yang nanyain gue tuh baru umur 14 tahun. Kayak lu masih muda, Aduh, oke? iya. Duit bukan duit lu mah keluar pamer duit bonyok, lu pakai baju atas bawah isi mahal-mahal gitu, lu nggak keluar malu. Gue bilang lu bisa ngucilin temen, lu bisa kucilkan temen, oke? Lu bisa kucilkan temen untuk karena dia pakai celana baju semua sepatu kurang mahal ya. Lu lucu orangnya, lu Ya, poser. tapi gitulah kalau di ibu kota gini di Indonesia kan kayak gitu. Gue juga dulu kayak gitu sih emang. Kalau mau jalan kemana-mana harus pakai mewah, semua udah sampai bawah. Kita mindset kita ya, sebagai anak muda ya kayak gitu. Kalau di gua memang kegampangan dari barang kayak gini. Jadi ya gua juga memang suka style. Cuman ya barang-barang yang gua pakai gak ada yang tahu harganya sampai itu viral. Baru banyak yang tahu. Makanya lu lihat apa yang gua suka itu ada yang orang nggak tahu gitu. Yang kebanyakan orang nggak tahu. Ya. Jadi oke, aduh, satu lagi ada pertanyaan nih. Dikit pertanyaannya nih. Ntar dari gua lagi lah. Ini aja deh. Bang, caranya nyari nama buat toko baru gimana? Kan banyak toko-toko yang aneh-aneh kayak bocor gitu-gitu. Yang bagus dan punya karakter itu sampai diminati orang kayak gimana sih? Sebenarnya ya nama itu relatif sih. Cuman paling harus itu nama yang gampang diingat ya. Kayak misalnya bocor, Astro. Lu jangan yang panjang-panjang kayak bisa kayak apa ya? Kayak yang panjang-panjang gitu kayak misalnya kayak Royal apa gitu, itu lucu. Lu bikin sepatu aja lu nggak boleh kayak gitu loh namanya. Oke. Lu nggak bakal keingat. Bener sih. Aku juga saat ini aduh, sekarang aja kayak gini gue baru mulai konsumen aja udah banyak banget sekarang konsumen yang lebih gede ya. Agak-agak ini juga. Banyak juga bocil-bocil. Kayak siapa yang bilang tuh kayak Sneak Slab bagus. Maksudnya Mad Panda itu oke, itu namanya itu ikonik. Kayak bocor, kayak Astro, kayak Lucky Cat itu namanya bagus kan, maksud gua kan namanya keren ya kan. Terus maksudnya ada ikonnya gitu loh. Prodigue brand ya, kan. Gimana nih Bang kalau toko kecil bisa berkembang tuh kayak gimana sih untuk lawan? Apakah harus lu punya modal di gede banget nih? Kan banyak juga nanya ke gua. Bang, gimana sih gue toko kecil terus gue modalnya sekian, gimana sih cara ngembangin toko? Apakah perlu keluarin modal yang gede banget buat ngembangin toko kayak gitu? Kalau tahun lalu sih saran gue, lu at least punya kayak lu harus pegang 5 juta lah ya. Lu harus nabung sampai 5 juta kalau mau jualan kayak gini sih. Dan pun kalau lu punya 5 juta, lu mainin sejutanya dulu. Sampai lu mainin sejutanya dalam gimana ya? Consistent way, oke? Lu mainin
in a consistent way. Lu mainin 100 itu perlahan-lahan, kecuali ya tiba-tiba bocor ada yang soft drop. Nah, terus misalnya ya sepatu kayak 15 juta dijual cuma 4 juta. Tadi lu punya 5 juta, 1 juta dimainin terus sekarang punya 4 juta, yang 4 juta itu ya mau gak mau lu yang stok. Lu kan mau barang murah. Iya. Di situ baru lu jadi perputaran tinggi. Di situ baru modal lu makin gede. Di situ dia. Bukan lu punya 5 juta, lu langsung PP-in, lu langsung beli segala sesuatu buat soft drop giveaway itu. Oh, itu salah ya berarti ya? Salah ya? Salah. Iya. Wah, gua udah salah dong, karena gua dulu kan kayak gitu banget. Lihat gua pengen toko gua gede dulu nih, banyak dulu nih orangnya nih. Gua berpikir kayak gitu. Jadi gua bayar giveaway seminggu bisa 2 kali. Kayak gitu, Nah, PP mulu. Sebenarnya Salah ya, ya berarti. angka itu ya nggak ada arti kalau nggak konten ya. Kalau lu kayak giveaway sama artis-artis dan isinya nggak ada, oke, isinya cuma crowd normal. Lu lihat tadi ada yang komen, dia bilang gua follow lu cuma buat giveaway. Lu ngerti kan maksud gua kan? Kalau di toko lu dia nggak bakal peduli apa yang lu jual gitu, lu ngerti kan? Sementara kalau lu cari orang-orang yang memang di bidang ini, orang-orang yang setiap harinya di bidang ini ya, orang udah berpengalaman, oke, dia bakal ngasih tahu lu mau giveaway sama dia pun itu masih worth kayak gitu maksud gua. Caranya buat naikin potensial buyer dan traffic, oke. Setiap hari gue promoin, kalau lu ikutin story gue lu pasti tahu gitu aja. Itu pertama. Oke, setiap hari gue promoin, kalau lu ikutin story gue lu pasti tahu. Kedua nih ya, lu cari, oke, lu cari influencer yang bener-bener di bidang sepatu. Kalau lu butuh bimbingan dari orang ya, dari influencer tersebut, lu butuh jasanya, lu butuh crowdnya, oke, lu cari itu ya, oke. Di sini gue bukan nawarin BA gue, soalnya gue juga seleksi, gue nggak ada pilihan, lu ngerti kan? Dan jawab gue tuh padat, jadi ya lu kalau mau cari BA lu cari yang pas gitu sama lu. Cuman ya kalau lu mau cari influencer, lu cari yang di bidang ini ya, di bidang sepatu ya, di bidang baju fashion gitu maksud gue. Gitu nih, Mak. Kayaknya ntar lagi baru kita bakal bahas giveaway, ini udah lumayan panjang nih. Udah jam 11 ini. bentar lagi. Nah. Bentar lagi jam 11. Boleh nih Kate kasih quotes-nya nih, quotes biar membangun teman-teman semua yang mau gimana caranya berkembang, dan apa ada quotes gitu, quotes buat gua juga. Oke ya, gua kasih quotes nih ya. Quotes favorit gue tuh banyak sih, di feed gue tuh juga banyak sih sebenarnya, cuman ada satu yang gue suka banget ya. Gue suka banget karena gue ini orangnya tuh overthinker. Are you ready, kids? Gue jarang bisa tidur. Time to gue insomnia parah. kerja. Gue ngasih tahu lu sesuatu ini yang bakal ngubah mindset lu adalah overthinking is powerless. Okay? Everything is powerless without your reaction. Okay? Mungkin dalam Indonesia aja kali, biar orang-orang segala sesuatu, artinya lu mau overthinking itu nggak ada kekuatannya untuk win over you, lu ngerti nggak? Kayak dia nggak bisa kontrol lu. Overthinking itu nggak bisa kontrol lu. Segala sesuatu di dunia itu nggak bisa kontrol lu tanpa reaksi lu terhadap mereka. Jadi lu ngerti nggak maksud gua? Jadi ya misalnya, oh si Joy ini otak ini anjing, ngerti kan misalnya kan, tapi lu nggak peduliin Joy, lu bilang oh ya orang gua keren, gua peduli apa ya? Nah. Mereka itu mereka nggak bisa kontrol lu buat lu marah. Oke. Begitu pula dengan masa lalu, lu ngerti kan, masa lalu yang lu pikirin malam-malam sebelum tidur, oh gimana ya besok gua lewatin hari gitu-gitu, lu ngerti kan? Ngerti. Kalau lu nggak ada reaksinya, lu cuma tidur ya, atau enggak lu kerjain barang lu ya, mana tahu sesuatu pasti dari sini ke sini pasti ketemu di rumah yang sama, lu ngerti kan? Bener sih. Ya apalagi Iya. kita kerja kayak banyak teman-teman yang nusuk dari belakang pasti ada lah kayak gini-gini. Ya lu jalani aja teman-teman. Ya lu Nggak jelas usah aja sesuatu itu nggak ada kalau nggak ada kekuatan buat kontrol lu kalau tanpa reaksi lu. Kalau lu nggak bereaksi ya lu nggak peduli. Orang mau ngomongin lu goblok, orang lu pinter, lu rasa gua pinter yang ngomong itu goblok. Lu nggak bereaksi ke dia, lu nggak marahin dia, lu
lu nggak jadi orang itu, lu ngerti nggak? Bener. Ya tergantung dari diri lu sendiri juga, mindset lu lah. Ngapain lu pikirin orang lain? Mereka aja nggak kasih kita apa-apa kok. Ya guru gue pernah bilang, kalau di dalam satu desa ada 50 orang, 49 orang bilang satu orang gila, satu orang itu bisa benar-benar gila. Dan menurut gue itu salah. Kalau satu orang itu gila karena dia bereaksi terhadap perilaku orang,